Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur Tuhan adakan untuk kita boleh kembali menikmati berkat daripada Tuhan dan hidup memuliakan nama Tuhan. Mari saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini Kau adakan ya Tuhan, untuk kami boleh menikmati kehadiran Tuhan, berkat Tuhan dan kesempatan bagi kami untuk hidup memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang berbicara dalam hati masing-masing kami. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan waktu ke depan ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Namun saya akan membacakannya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Dan jikalau kita tidak sayang, maka kita tidak akan menghargai. Saudara, kalimat ini mengatakan apa? Tak kenal maka tak sayang. Artinya kita dapat melihat bahwa kalau kita menyayangi seseorang, terlebih dahulu kita harus mengenal orang tersebut. Atau ketika kita menyayangi barang tertentu, maka kita harus mengenal barang tersebut, apa barang tersebut. Dan setelah kita menyayangi barang tersebut atau seseorang, maka kita otomatis akan menghargai seseorang tersebut atau barang tersebut. Saudara sekalian, demikian pula ketika kita menyadari bahwa ketika kita dipanggil oleh Tuhan, sebelumnya kita belum mengenal Tuhan, namun adalah hal yang wajar kita mengenal Tuhan, kita mengasihi Tuhan, dan kemudian kita menghargai Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Paulus pergi ke Efesus dan bertemu dengan para murid. Namun pertanyaannya bagi setiap kita yaitu adalah, siapakah para murid pada bagian ini? Saudara, sebagian ada yang menjawab bahwa mereka bukanlah murid sejati karena mereka belum menerima Roh Kudus. Namun sebagian besar penafsir mengatakan bahwa mereka sesungguhnya adalah murid-murid yang sejati yang pemahamannya belum lengkap. Saya pikir alasan yang kedua lebih masuk akal akan ketimbang yang pertama. Dikarenakan pada saat itu banyak murid-murid yang tersebar di berbagai daerah pada kekristenan mula-mula. Mereka sebenarnya mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Sang Mesias yang dijanjikan Allah, tetapi pemahaman mereka belum lengkap. Mereka tidak memahami bahwa baptisan Yohanes yang telah mereka terima hanyalah sekedar persiapan untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Dan baptisan yang benar adalah baptisan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Keadaan mereka mirip dengan keadaan Apolos sebelum berjumpa dengan Aquila dan Priscilla. Oleh sebab itu, Rasul Paulus memberikan penjelasan kepada mereka dengan maksud agar pemahaman mereka yang kurang selama ini menjadi utuh. Saudara sekalian, penting bagi kita sebagai orang percaya untuk terus memiliki semangat mempelajari firman Tuhan. Kita tidak hanya berhenti di level percaya saja.
Tidak banyak orang-orang Kristen yang benar-benar mau belajar setelah mereka percaya kepada Tuhan. Bagi mereka cukup sampai pada level percaya saja, namun mereka tidak memiliki kerinduan untuk memahami lebih dalam lagi mengenai iman mereka. Berbeda halnya dengan para murid yang dijamah atau ditumpangi tangan oleh Rasul Paulus. Kerinduan mereka untuk mengenal Allah semakin mendalam di saat Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka. Firman Tuhan katakan bahwa Paulus dan para murid yang diubahkan tersebut terus berdiskusi di ruang kuliah Tiranus selama kurang lebih 3 bulan Rasul Paulus ada di Efesus saat itu. Orang yang benar-benar mencintai Allah pasti memiliki kerinduan untuk semakin mengenal Dia. Namun berbeda halnya dengan anak-anak Skewa yang tidak menghormati nama Tuhan ketika mereka mengusir roh jahat. Sejatinya mereka tidak mengenal Yesus. Mereka hanya memperalat nama Yesus untuk kepentingan pribadi mereka, sehingga iblis saat itu langsung menghabisi mereka. Saudara, mereka tidak menghormati Allah, namun seharusnya tidak dengan kita. Kita adalah orang-orang yang telah mengenal Tuhan oleh karena Allah yang memampukan kita mengenal Dia. Dan ketika kita mengenal Dia, kita mengasihi Dia. Dan ketika kita mengasihi Dia, kita mau menghargai, menghormati Dia dalam sepanjang hidup kita. Kiranya semakin kita mengenal Allah, maka semakin besar kekaguman kita akan Dia. Ketika kita semakin kagum akan Dia, maka kita akan semakin menghormati Dia sepanjang hidup kita. Inilah pesan firman Tuhan kita hari ini. Kiranya kita tidak hanya menjadi orang-orang yang sampai pada level percaya saja, tapi senantiasa kita menyadari ada Roh Kudus yang Tuhan berikan ketika kita percaya, yang mendorong kita mengasihi Tuhan dan mendorong kita semakin lebih dalam mengenal Dia. Dan atas pengenalan tersebutlah kita kagum dan menghormati Tuhan. Mari saat ini kita tundukkan kepala, bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan yang begitu indah yang menegur dan menolong kami untuk kami tidak hanya berhenti pada level percaya saja, tapi kami boleh memiliki kerinduan ya Tuhan yang lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, semakin kami mengenal Tuhan, semakin kami mengasihi Tuhan. Semakin kami mengasihi Tuhan, kami semakin menghargai Tuhan dalam hidup kami. Kami semakin menghormati Tuhan. Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan setiap kami. Kami tidak mau menjadi anak-anak Tuhan yang tidak menghormati Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Tapi sebaliknya kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat, menghargai, menghormati Tuhan. Oleh karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman ini, berkaryalah dalam hati setiap masing-masing kami. Biarlah hidup kami boleh persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.